Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemajuan peradaban Islam di dunia. Sebelum dunia Barat mengalami kemajuan, dunia Islam lebih dulu mencapai masa kejayaannya. Tepatnya dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur dan Al-Ma'mun yang bergantian memimpin dinasti Abbasiyah. Mereka merintis usaha penerjemahan karya-karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab. Upaya ini diteruskan oleh khalifah-khalifah yang meneruskan kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terutama yang paling menonjol adalah Khalifah Harun al-Rasyid. Upaya penerjemahan yang dilakukan dinasti Abbasiyah secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama, pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini fokus pada penerjemahan karya-karya bidang astronomi dan logika. Fase kedua berlangsung mulai masa Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Pada fase ini fokus pada penerjemahan buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga, setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Karya-karya yang diterjemahkan mulai meluas dalam semua bidang keilmuan. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa Syriak, bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada masa itu, antara lain A. Hunayn ibn Ishaq, B. Ishaq ibn Hunayn ibn Ishaq, C. Sabit bin Qura, D. Kusta bin Luka, E. Abu Bishr Mata ibn Yunus. Semua penerjemah ini, kecuali Sabit ibn Qura yang menyembah bintang, adalah penganut agama Kristen. Ilmu keislaman lahir akibat persinggungan logika dan filsafat di satu sisi dengan bahasa dan sastra Arab yang menjadi bahasa Al-Quran sekaligus sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam pada sisi yang lain. Sementara ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam dunia Islam karena secara logika dan filsafat manusia harus terus berpikir untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang cendekiawan Muslim bernama Ibn al-Mukaffa yang hidup di masa Khalifah Al-Ma'mun berpendapat, setiap orang memiliki kebutuhan. Sementara setiap kebutuhan perlu ditunjang dengan materi. Sedangkan setiap materi dapat diwujudkan dengan usaha. Adapun setiap usaha memerlukan cara dan metodenya. Dengan kata lain, menurut Ibn al-Mukaffa, supaya hajat hidup manusia terpenuhi, diperlukan ilmu atau disebut cara dan metode. Bersamaan dengan lahirnya ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul ilmuwan muslim berkaliber dunia seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ibn Hanbal dalam bidang hukum. Di bidang teologi terdapat Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil Ibn Atta, Abu Al-Huzail, Al-Nazzam, dan Al-Jubbai. Di bidang tasawuf atau mistisisme, ada Zunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj. Di bidang filsafat, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Maskawayh. Juga di bidang ilmu pengetahuan, ada Ibn Al-Haysam, Ibn Hayyan, Al-Hawarizmi, Al-Mas'udi dan Al-Razi. Di masa inilah didirikan Universitas An-Nizamiyah yang mahasiswanya tidak hanya berasal dari Asia tetapi juga Eropa. Meskipun dinasti Abbasiyah runtuh, kemajuan yang telah dicapai umat Islam tetap dilanjutkan oleh dinasti-dinasti Islam berikutnya, seperti dinasti Fatimiyah, Buwaihiyah, Bani Saljuk, dan Utsmaniyah. Mereka membangun kekuasaan sekaligus peradaban Islam yang didukung oleh ilmu pengetahuan, terbukti melalui madrasah dan perguruan tinggi seperti Universitas Al-Azhar dan Universitas Zaitunah. Selain itu, pada setiap masa kekhalifahan, selalu lahir ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada kemajuan ilmu pengetahuan. Umat Islam pada masanya tertinggal dari Barat, yang sebelumnya belajar dari dunia Islam. Hal ini mulai terasa setelah Napoleon Bonaparte masuk ke Mesir membawa mesin-mesin, peralatan cetak, dan tenaga ahli. Secara umum, ketertinggalan ini terjadi sejak munculnya gerakan Renaissance dan revolusi industri di Eropa pada abad ke-18 Masehi. Kejayaan Islam semakin surut setelah wilayah Islam berada di bawah kekuasaan imperialisme Eropa, yang tidak hanya mengeruk kekayaan alam tetapi juga membatasi ruang belajar bangsa-bangsa Muslim agar tertinggal dari bangsa Barat. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. A. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. B. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. C. Menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. D. Gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno seperti hasil karya cendekiawan Yunani ke dalam bahasa Arab.
Membangun perpustakaan-perpustakaan sebagai pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Faktor-faktor yang mendorong kebangkitan filsafat dan sains dalam peradaban Islam adalah 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Pluralistik dalam pemerintahan dan politik. 3. Stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. 4. Gerakan penerjemahan. Dan 5. Berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan Islam di dunia. 1. Semangat kaum muslimin yang tulus untuk menyebarkan agama Islam, yaitu semangat yang tumbuh dari hati nuraninya sendiri, tanpa ada orang yang memerintahkannya. 2. Adanya rasa terpanggil untuk mengajarkan agama Islam kepada orang lain. 3. Banyaknya cendekiawan muslim yang menemukan berbagai teori,